para kiai, para nyai, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Besar Cipagati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wasaraitu wujubis shalah. Fasal menjelaskan tentang syarat-syarat diwajibkannya sholat. Wasaraitu wujubis shalah salah satu asya. Syarat diwajibkannya sholat ada 3 perkara. Ahaduhal Islam, pertama adalah Islam. Maka fala tajibus sholat ala kafir al asli, maka tidak wajib menjalankan sholat bagi orang kafir yang asli. Kafir asli itu mulai dari lahir sudah Islam karena mengikuti kedua orang tuanya. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan ketika ada orang kafir masuk Islam maka dia tidak wajib mengqadha. Wala yudabu, dan juga tidak disunahkan untuk mengqadha. Beda dengan orang yang kafir murtad. Orang yang awalnya muslim kemudian keluar, ketika masuk Islam lagi maka kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan karena dia meninggalkan Islam, maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya, puasanya, zakatnya dan lain sebagainya. Berbicara dengan orang kafir, wa isabul kafir ala qurbil la tahtaju ila niyah. Ini ada catatan bagi orang kafir ketika dia berbuat amal kebajikan, yang amal kebajikan itu tidak membutuhkan niat, maka dia mendapatkan pahala. Contoh sedekah. Ketika ada orang kafir, ada non muslim menyumbang, maka dia mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Pahalanya diringankan dari siksanya. Wal hibati, dan hibah. Ketika ada orang non muslim hibah, maka dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Pahalanya diringankan siksanya nanti di akhirat. Diringankan siksanya nanti di akhirat. Fa innallaha yukhaffifu anhu adzaba ghairil kufri fil akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan siksaannya selain siksaan dia sebagai kekufuran, selain dosa dia kufur. Jadi ketika ada orang kafir non muslim berbuat sesuatu yang selain daripada kekufurannya, maka kemaksiatannya akan diringankan sebab dia mau sedekah, mau hibah. Kama khaffafa an Abi Lahabin fi kulli
pengertiannya Allah Subhanahu wa taala meringankan siksanya Abu Lahab di setiap hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan siksanya. Walaupun hanya setetes air, setetes saja kalau di neraka ini sangat luar biasa. Walaupun dia mendapatkan setetes air. Kenapa Abu Lahab setiap hari Isnin diringankan siksanya oleh Allah? Bisababi sururihi bibiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Sebab Abu Lahab ketika lahirnya Rasulullah dia berbahagia. Makanya ketika kelahiran Kanjeng Nabi kita supaya gembira, kita bermaulid. Abu Lahab saja yang menentang perjuangan Rasulullah, sebab dia gembira ketika hari kelahirannya Kanjeng Nabi diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang beriman bergembira, insya Allah kita akan diringankan dari siksa-siksa kita di akhirat nanti. Wa itamihi Suwaibata hina basyaratku biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama Abu Lahab diringankan siksanya karena dia gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua karena Abu Lahab memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah yang kemudian dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Suwaibah Aslamiyah itu budaknya Abu Lahab. Ketika Suwaibah Aslamiyah memberikan kabar gembira, wahai tuan Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Diberi kabar gembira tersebut, langsung Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Yang sehingga Abu Lahab setiap hari Isnin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani al-buluh, yang kedua adalah balik. Syarat wajibnya sholat yang kedua adalah balik. Maka fala tajibu ala sobiyin masobiyah lagi yu'maroni biha ba'da tamami sab'i sinina ittifaqan. Bagi anak kecil baik laki-laki ataupun perempuan tidak diwajibkan untuk sholat, tetapi ketika sudah umur 7 tahun maka supaya diperintahkan untuk sholat. Jangan dibiarkan, jangan kasihan jika pagi kasihan dan dibangunkan. Kita harus lebih kasihan kepada anak kita ketika anak kita nanti dibakar di api neraka gara-gara subuh tidak dibangunkan. Jadi kita harus kasihan nanti di akhirat, jangan kasihan anak karena dingin tidak dibangunkan ketika waktu subuh, ketika waktunya sholat. Ini yang dosa adalah orang tuanya. Jadi ketika sudah umur 7 tahun, anak-anak kita supaya diperintahkan untuk melakukan sholat, untuk mendirikan sholat. In hasola atamyiz biha, ketika anak-anak kita sudah tamyiz. Tamyiz itu biayakula
wayas riba wayas tandia wayas roba wayas tandia wahdahu. Jadi anak tamis itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Itu namanya anak sudah tamis. Nah, sudah mandiri, makan mandi sendiri. Nah, itu namanya anak sudah tamis. Nah, anak kita supaya kita perintah sholat ketika umur 7 tahun dan sudah tamis, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Ba'da taklimihi kaifiyatal istinja, tentu saja dia bisa cebok sendiri setelah kita ajarkan tata cara cebok yang benar. Karena maaf, ada anak laki-laki belum bisa cebok, setelah kencing belum bisa cebok. Harusnya begini, jadi dipegang gini, kemudian yang buat mengambil air ini tangan kanan dituangkan, kemudian yang untuk membersihkan ini jari telunjuk. Nah, jadi jangan seperti ini. Nah, seperti ini meratakan najis ke dalam alat kelaminnya. Kalau najisnya rata maka wudunya, sholatnya tidak sah. Ini banyak ada orang sudah punya cucu cicit belum bisa istinja yang benar. Kenapa? Karena tidak mau ngaji, tidak mau belajar. Nah ini. Wa illa ba'da tamyiz, dan ketika anak 7 tahun belum tamyiz maka diperintahkan setelah dia tamyiz. Bayat ribani wayudrobani ala tarniha wujuban ba'da tamadi istri sinina. Dan kedua anak laki-laki dan perempuan tadi ketika meninggalkan sholat supaya dipukul ketika anak sudah umur 10 tahun. Punya anak umur 10 tahun gak sholat, pukul. Yang dipukul bukan wajahnya, tapi pantatnya, kakinya, jangan perutnya. Bisa meninggal kalau perutnya. Jadi pukul ghairu mubarih, yang tidak menyakitkan, tapi untuk mendidik anak kita. Kemudian wasalis al-aqlu, ketiga adalah memiliki akal yang sempurna. Maka orang gila tidak wajib sholat. Jadi kalau tidak mau sholat ya gila dulu, gak apa-apa, yang penting dia gila. Wawahadul taklif, jadi balik berakal ini merupakan batasan daripada seseorang itu sudah mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang telah memenuhi kriteria balik dan berakal untuk menyandang kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah ada tuntutan untuk melakukan kewajiban, itu namanya mukallaf. Nah, sudah taklif. Taklif itu sudah ada tuntutan untuk melakukan sholat, melakukan haji kalau sudah mampu, untuk mengerjakan puasa. Nah, ini namanya orang mukallaf.
Tapi berakal belum balik, tidak mukallaf. Sudah balik, akalnya tidak sempurna, juga tidak dikatakan mukallaf. Jadi mukallaf itu berakal dan sudah balik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan dari kitab Fathul Qorib bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.